ASEAN benar-benar gempar. Media Vietnam heran timnas Indonesia U17 bisa kalahkan Korea Selatan. Sementara media Malaysia terkaget-kaget, media Thailand pun gempar. Kekecewaan publik Korea tak terbendung. AFC resmi ambil keputusan yang untungkan timnas Indonesia jelang laga kontra China di kualifikasi Piala Dunia 2026. Pemain ini digadang-gadang sudah siap jadi benteng kokoh di laga timnas Indonesia melawan China. Ketua PSSI Erick Thohir bahkan sudah. Yuk simak selengkapnya sebagai berikut. Media Vietnam Soha.vn terkejut dengan kemenangan timnas Indonesia U17 atas timnas Korea Selatan U17 dengan skor 1-0 pada ajang Piala Asia U17 2025. Kemenangan ini membuat timnas Indonesia U17 kini seakan sudah memiliki satu kaki menuju putaran final Piala Dunia U17 2025. Seperti yang sering terjadi, media Vietnam tak luput dari mengamati perjalanan timnas Indonesia. Mereka menilai Indonesia berhasil menumbangkan lawan yang jauh lebih difavoritkan, yaitu Korea Selatan, yang sering dianggap sebagai tim kuat di level Asia. Dalam artikel yang dirilis pada Sabtu 5 April, Soha.vn menuliskan, kemenangan mengagetkan lawan Korea Selatan, Indonesia mengalahkan Korea Selatan, dan Indonesia melangkahkan satu kaki ke Piala Dunia. Mereka tampak terkesan dengan pencapaian luar biasa yang diraih timnas Indonesia U17 di ajang itu. Soha.vn melanjutkan, dengan kemenangan melawan Korea Selatan, timnas Indonesia U17 kini berada di posisi yang sangat menguntungkan dengan dua laga tersisa. Bagi media Vietnam, Myanmar dan Afghanistan diyakini tidak akan menjadi hambatan besar bagi langkah Indonesia untuk melaju lebih jauh. Dengan kemenangan mengejutkan itu, Indonesia U17 sudah menyisihkan lawan tersulit. Tim muda dari negara kepulauan itu memiliki kesempatan besar untuk melaju, memegang keuntungan luar biasa sebelum menghadapi Myanmar dan Afghanistan. Sementara itu, media Malaysia terkejut melihat timnas Indonesia U17 sukses menaklukkan Korea Selatan di Piala Asia U17 2025. Kejutan Indonesia yang tak disangka-sangka. Timnas muda Indonesia membuat kejutan saat mengalahkan Korea Selatan. Kata media Malaysia makan bola dalam artikelnya. Dan tak hanya itu, media Thailand juga heboh dengan kemenangan timnas Indonesia U17 atas timnas Korea Selatan U17. Seperti dilansir dari Thairat Sport, dilansir pada Sabtu 5 April. Timnas Indonesia baru saja membuat gempar di turnamen Asia U17 saat berhasil mengalahkan Korea Selatan U17. Sementara itu, publik Korea mengungkapkan kekecewaannya usai timnya dipermak timnas Indonesia U17. Banyak penggemar yang meluapkan kekecewaannya hingga mengkritik Asosiasi Sepak Bola Korea atau KFA. Bahkan, sejumlah warganet mengkritik Presiden Asosiasi Sepak Bola Korea, Chung Mong-gyu, hingga mendesak untuk memecat pelatih timnas Korea Selatan U17 Baek Ki-tae. Apakah ini lelucon? Apa yang kalian lakukan selama ini? KFA menghancurkan masa depan sepak bola Korea. Aku tidak bisa berkata apa-apa, tulis seorang netizen di media sosial resmi KFA @tekfa. Aku tidak sanggup lagi, aku tidak bisa menerima kekalahan dari Indonesia. Kemampuan pemain Korea semakin menurun. Tapi KFA dengan pelatih hanya makan gaji buta. Ini bukan level yang seharusnya kalah dari Indonesia, kata netizen lain. Sementara warganet lain pun juga berkomentar, ini adalah hasil dari para pemimpin Asosiasi Sepak Bola Korea KFA yang mengembalikan Chung Mong-gyu pada tempatnya. Anda telah dihajar oleh seluruh generasi. Selain itu ada pula, pelatih Korea U17 tolong keluar, kata salah satu warganet yang viral di media sosial dan juga menuliskan kutukan Chung Mong-gyu. Ya, skuad Garuda Muda masih harus menghadapi dua laga untuk menentukan langkah Garuda Asia menuju Piala Dunia U17. Di mana pelatih timnas Indonesia U17 menegaskan agar pemain harus tetap fokus dan tidak cepat berpuas diri. Konfederasi Sepak Bola Asia atau AFC resmi mengambil keputusan yang akan menguntungkan timnas Indonesia untuk laga kontra China. Kiprah skuad Garuda di kualifikasi Piala Dunia 2026 masih berlanjut pada Juni mendatang dengan menghadapi China dan Jepang. Kemenangan tipis 1-0 atas Bahrain pada 25 Maret lalu
memberikan dampak positif untuk timnas Indonesia yang berpeluang lolos ke putaran final Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia mendapatkan keuntungan sebagaimana keputusan AFC. Selain bermain di kandang, skuad Garuda akan menghadapi tim China yang kehilangan pemain pentingnya. Xie Weneng bahkan menjalani larangan tampil dari AFC imbas dari kartu kuning yang diterimanya pada kekalahan 0-2 dari Australia pada 25 Maret lalu. Itu merupakan kartu kuning kedua untuk Xie Weneng setelah mendapatkan yang pertama pada saat menghadapi Jepang pada November lalu. Bahkan ini menjadi kartu kuning keempat untuk sang penyerang sayap kanan berusia 24 tahun itu di putaran ketiga, karena dia juga pernah mendapatkannya pada laga pertama melawan Australia dan Indonesia di bulan Oktober 2024 lalu. Dia absen melawan Bahrain pada November 2024 imbas dari kedua kartu kuning tersebut. Dan kini harus menjalani skorsing yang kedua karena sudah menerima 2 kartu kuning lagi saat membela timnas China di laga kontra Jepang dan Australia. Xie Weneng juga selalu bermain sebagai starter untuk China dalam setiap laga yang bisa dimainkan olehnya di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, terkecuali ketika absen karena skorsing. Jadi ketidakhadirannya tentu akan mengurangi kekuatan tim asuhan Branko Ivankovic, sekaligus menjadi kabar baik untuk timnas Indonesia. Bagaimanapun skuad Garuda perlu mengandaskan China di kandang terlepas dari hadirnya Xie Weneng atau tidak. Mampukah Patrick Kluivert melakukannya? Jawabannya akan tiba pada tanggal 5 Juni nanti di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Sementara itu, timnas Indonesia terus berupaya memperkuat skuadnya dengan menaturalisasi pemain-pemain berbakat keturunan Indonesia yang berkarir di luar negeri. Salah satu nama yang mencuat adalah Emiliano Jonathans. Ya, penyerang sayap kanan kelahiran Arnhem, Belanda yang memiliki darah Indonesia dari sang ayah yang berasal dari Depok, Jawa Barat. Dengan pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan China yang dijadwalkan pada Juni mendatang, kehadiran Jonathans diharapkan dapat menambah daya gedor lini serang tim Garuda. Emiliano Jonathans memulai karir profesionalnya bersama Vitesse Arnhem, di mana dia menunjukkan performa impresif dengan mencetak 11 gol dan 4 assist dalam 18 pertandingan pada paruh pertama musim 2024-2025. Penampilan gemilang tersebut menarik perhatian FC Utrecht yang kemudian merekrutnya pada Januari 2025 untuk menggantikan Ole Romeni yang hijrah ke Oxford United. Kemampuannya dalam memotong ke dalam dan melepaskan tembakan akurat menjadi ancaman bagi pertahanan lawan. Pengamat sepak bola Yusa Nugraha menilai bahwa Jonathans memiliki potensi besar untuk memperkuat lini serang timnas Indonesia. Sementara Ketua Umum PSSI Erick Thohir telah mengungkapkan minatnya untuk menaturalisasi Emiliano Jonathans demi memperkuat timnas Indonesia. Namun hingga Februari 2025, proses itu belum dapat dimulai karena alasan yang tidak dijelaskan lebih lanjut. Sementara itu, anggota Komite Eksekutif PSSI Arya Sinulinga menegaskan bahwa hingga saat ini belum ada proses naturalisasi yang berlangsung untuk Emiliano Jonathans. Timnas Indonesia tengah mempersiapkan diri untuk menghadapi China dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 pada Juni mendatang. Pertandingan ini krusial bagi skuad Garuda dalam upaya mereka lolos ke putaran final. Erick Thohir yang juga mantan pemilik Inter Milan bertekad bahwa Indonesia kembali tampil di Piala Dunia setelah terakhir kali berpartisipasi pada 1938. Ia menargetkan Indonesia masuk dalam 50 besar peringkat FIFA pada 2045 dan menekankan pentingnya dukungan dari pemerintah serta sektor swasta dalam mencapai tujuan itu. Strategi PSSI dalam memanfaatkan pemain keturunan, terutama dari Belanda, menjadi salah satu langkah untuk meningkatkan kualitas timnas. Meskipun upaya naturalisasi pemain keturunan diharapkan dapat meningkatkan performa timnas, tantangan tetap ada. Beberapa pihak mengkhawatirkan bahwa terlalu banyak pemain naturalisasi dapat menghambat perkembangan pemain lokal. Namun jika Indonesia berhasil lolos ke Piala Dunia, kebijakan ini kemungkinan akan mendapat dukungan lebih luas. Dengan persiapan yang matang dan strategi yang tepat, diharapkan timnas Indonesia dapat memberikan penampilan terbaiknya saat menghadapi China dan melangkah lebih dekat menuju impian tampil kembali di Piala Dunia.